kita membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini saya mau membahas salah satu sektor yang mungkin sebenarnya kurang baik ya performanya di tahun ini, yaitu di sektor otomotif. Nah, mungkin teman-teman tahu penjualan mobil di sepanjang tahun ini sudah cukup drop ya, bahkan lebih jauh sekali turunnya dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi kita ketahui bahwa di akhir Juli kemarin hingga Oktober nanti acara Gias atau biasa event untuk jual mobil, kemudian ada event untuk biasanya pameran-pameran mobil, diharapkan bisa mendongkrak. Semoga aja nggak ada Rohana, Rojali dan juga roh halus yang biasanya cuma ngelus-ngelus tapi enggak beli. Nah, lalu bagaimana? Kira-kira apakah event Gias ini bisa berpengaruh terhadap kinerja penjualan mobil di tahun ini, terutama di semester 2 2025? Mungkin kita akan membahas terlebih dahulu dari sisi penjualan mobil secara keseluruhan atau nasional. Nah, di samping saya ini ada grafik penjualan mobil secara wholesale atau secara keseluruhan atau nasional. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sepanjang 2025 sebenarnya grafiknya cenderung turun ya. Kalau kita perhatikan untuk penjualan mobil memang sempat mengalami penurunan, bahkan di bulan April hanya tercatat 48.000. Nih teman-teman bisa melihat di sini angka April sangat lumayan turun dalam ya dibandingkan dengan grafik di bulan-bulan sebelumnya. Nah, bahkan kalau kita lihat untuk penjualan mobil nasional pada Juni 2025 itu hanya mencapai sekitar 57.761 unit saja atau turun kurang lebih sekitar 4,7% dibandingkan dengan bulan Mei. Nah, kalau kita tarik secara track record dari Januari hingga Juni untuk penjualan mobil di semester 1 2025 itu hanya mencatat 374.741 unit atau turun sekitar 8,6%. Nah, memang angka ini bukan angka yang cukup baik. Nah, tapi kira-kira apakah dengan adanya Gias bisa menopang kinerja penjualan mobil terutama untuk di semester 2 2025? Karena kalau kita lihat di semester 1 sayangnya penjualan mobil masih cukup lesu di tengah daya beli yang juga masih melemah. Nah, kita bisa melihat track record penjualan mobil biasanya di event-event atau pameran di Gias. Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, di sini saya ada data dari tahun 2022. Kalau teman-teman perhatikan biasanya event-event Gias itu terjadi di akhir Juli hingga biasanya sampai periode akhir tahun atau biasanya Oktober ya. Nah, untuk di tahun 2022 di mana Juli tercatat 86.245 unit, kemudian ada peningkatan 12% menjadi 96.956 unit. Ini baru event sekitar 1 bulan berjalan. Jadi biasanya ada di beberapa kota ya untuk Gias sendiri. Kemudian di tahun 2023 di sini tercatat di Juli 80.500 unit yang dimana ada peningkatan 10%. 88.928 unit. Kemudian di tahun 2024 dari Juli 74.230, kemudian meningkat sekitar 2,8% menjadi 76.302 unit. Kalau teman-teman perhatikan memang pertumbuhannya dari tahun ke tahun justru makin turun ya untuk penjualan mobil meskipun ada pameran di Gias. Nah, untuk tahun 2025 sendiri kalau kita lihat untuk hingga periode Agustus ya yang masih berjalan itu sudah mencapai 38.000 unit ya yang memang sudah terjual di acara pameran Gias sendiri. Kalau kita lihat memang angka ini tumbuh sekitar 12% secara tahunan. Dan di bulan Juli ternyata penjualan mobil itu sudah mencapai atau sedikit naik dari bulan Juni yaitu 4,83%, tapi secara tahunannya masih turun sebesar 18,4%. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini juga untuk Gias sendiri ada di beberapa kota, yaitu ada di 3 kota. Untuk di Tangerang itu di 24 Juli hingga 3 Agustus 2025. Untuk di Surabaya itu periodenya Giasnya 27 hingga 31 Agustus 2025. Untuk yang di Semarang 24 hingga 28 September 2025, kemudian ada di Bandung juga di tanggal 1 hingga 5 Oktober 2025 dan juga ada di Makassar yaitu 5 hingga 9 November 2025. Jadi ada di 5 kota. Nah, kalau kita lihat secara akumulatif penjualan mobil dari Januari hingga Juli 2025
di luar dari Gias juga ya, jadi penjualan secara nasional. Untuk wholesale-nya tercatat 435.390 unit atau masih turun sekitar 10% dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau kita lihat mencapai 484.250 unit. Tapi menariknya ternyata kemarin di Gias itu justru yang datang atau pengunjungnya itu lebih banyak loh dibandingkan dengan tahun lalu. Nah di tahun ini dengan 11 hari event yang sudah berjalan, yaitu pengunjungnya yang datangnya sekitar 485.569 orang. Nah kalau di tahun lalu itu kisaran 475.084 pengunjung. Tapi sayangnya meskipun pengunjungnya banyak, ternyata banyak rojali yang juga roh halus ya yang memang nggak beli. Jadi secara data penjualannya masih turun tapi justru pengunjungnya membludak. Nah dari event Gias itu juga diikuti oleh 60 merek. Mungkin teman-teman juga sudah nggak asing, ada Toyota, ada Honda, Suzuki, Daihatsu, Mitsubishi. Nah menariknya ada merek-merek baru, mungkin BYD teman-teman harusnya sudah cukup tahu ya, familiar. Ada merek baru namanya Ion, kemudian Aletra, Baik dan juga Geely yang memang menghiasi event di Gias, tapi sayang belum mampu menopang kinerja penjualan mobil di semester 2 2025. Tapi kita masih menunggu ya karena eventnya masih berjalan hingga November. Nah kemudian bagaimana nih dengan kinerja keuangannya ASI? Kita ketahui di mana Astra International adalah salah satu pemain besar di sektor otomotif. Ya, kalau kita lihat secara kinerja keuangannya sih pendapatannya naik tapi sayangnya laba bersihnya turun. Jadi ini data secara kuartalan saja ya. Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan. Jadi kalau kita lihat teman-teman secara laba bersih di semester 1 2025 ASI itu masih mencatatkan penurunan sekitar 2,15%, yaitu menjadi 15,52 triliun saja. Jadi kalau kita total laba bersihnya hanya mencapai 15 triliun, turun sekitar 2%. Padahal pendapatannya naik, tapi sayangnya pendapatannya hanya naik tipis yaitu sekitar 1,81%. Nah ada beberapa segmen yang memang menjadi penopang dari kinerja ASI terutama di pendapatan meskipun laba bersihnya turun. Untuk yang pertama segmen dari alat berat dan pertambangan yang dimana kontribusinya menyumbang pendapatan sekitar 43%. Di sini tercatat tumbuh 7,76% menjadi 69,52 triliun. Tapi sayangnya di sektor otomotif yang memang menyumbang 38% untuk pendapatan sayangnya masih turun terkontraksi sekitar 8,13%. Kemudian untuk di segmen agrikultur yang dimana kalau kita lihat untuk pertumbuhannya lumayan besar di sekitar 40% menjadi 14,45 triliun. Kemudian di segmen properti juga kalau kita lihat sayangnya masih turun di 8,8% menjadi 474 miliar rupiah. Kemudian untuk di segmen infrastruktur di sini masih meningkat sekitar 13% menjadi 1,55 triliun dan juga di teknologi informasi masih meningkat di 18,48% yaitu menjadi 1,53 triliun rupiah. Tapi yang menariknya meskipun laba bersihnya turun, pendapatannya naik tipis 1%, valuasi ASI ternyata masih murah, PBV-nya di 1 komaan sehingga memang masih cukup murah harga sahamnya meskipun di secara sektornya masih terjadi penurunan daya beli. Nah, kira-kira bagaimana nih dengan performa harga sahamnya? Nah, kalau kita lihat di sini secara charting sempat mengalami downtrend ya. Kalau kita lihat dari tahun 2024, kemudian hingga akhir 2024 hingga pertengahan 2025 sebenarnya masih satu way ya harga sahamnya. Naik turunnya belum terlalu jauh, masih di area konsolidasi. Kalau kita cek secara year to date memang masih mencatatkan kenaikan sekitar 17% saja. Sebenarnya ini performanya nggak cukup buruk ya, karena ketika sektornya lagi lesu, kemudian juga laba bersihnya turun, tapi masih mencatatkan kenaikan harga saham hingga 17%. Nah, kita sudah bisa melihat performa ASI, salah satu pemain besar di sektor otomotif, meskipun memang sektornya masih lesu, tapi ternyata harga sahamnya masih bisa naik. Mungkin salah satunya karena valuasinya masih cukup murah. Apalagi ditambah ISG sekarang juga lagi euforia ya. Dan kemarin sempat menyentuh di level 8.000. Disclaimer on, jangan lupa untuk dianalisa ulang.